Halo, Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Oke, kita kembali lagi belajar matematika ya. Nah, sebelumnya sudah Ibu berikan ELKPD sama bahan ajar di grup WhatsApp, sudah diunduh? Udah Bu. Sudah disiapkan alat tulisnya? Udah. Nah, dalam tatap muka ini kalian ini ya, jaringannya dijaga supaya tetap bisa terkoneksi, kita belajar bersama. Berdoa dulu nih. Siapa yang mau pimpin doa? Pimpin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ya, berdoa setelah selesai. Oke, nah sebelum kita belajar, karena harinya siang nih kita belajar, kita bersama-sama tepuk semangat dulu ala SMK. Yuk, tepuk semangat. Semangat, SMK pasti bisa. Semangat SMK pasti bisa. Iya. Dasar kita belajar materi apa hari ini ya? Sebelum Ibu ke materi, Ibu ingin memberikan penjabaran mengenai pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita mengenai hari ini sama seperti pertemuan sebelumnya, yaitu kalian itu gabung ke Zoom, kemudian off di Zoom karena Zoom-nya kan cuma sampai batas waktu yang 40 menit itu ya. Kemudian kalian diskusi kelompok, Ibu pantau, kemudian gabung lagi ke Zoom dan presentasi kelompok, kemudian Ibu menanggapi. Lalu baru penutup, kesimpulan, dan Ibu akan memberikan kuis barisan aritmatika. Lanjut, ini yang pertemuan sebelumnya, sebelum kita ke materi, Ibu ingin memberitahu supaya nanti ketika kalian sudah berdiskusi dan mengerjakan ELKPD, tidak keliru lagi seperti sebelumnya, sehingga ada kemajuan di diri kalian. Nah, udah terlihat belum nih gambarnya? Udah. Jadi di sini ada kelompok 3 yang Ibu lihat di bagian ayo selesaikan. Sebenarnya kelompok 3 itu coba kalian lihat di ayo periksa kembali. Mereka mengerjakannya, kesimpulannya benar, tapi tidak memeriksa kembali. Kenapa tidak memeriksa kembali? Karena ketika di ayo selesaikan, itu jawaban tidak ada yang di bagian A. Harusnya kan ada, ya. Nah, harusnya ada. Jadi, diteliti lagi, diperiksa lagi pengerjaannya supaya tidak terjadi kekeliruan. Terus pas kuis pola bilangan di pertemuan sebelumnya, Ibu udah ngoreksi nih. Ternyata ada temuan. Nah, teman kalian itu mengerjakan pola bilangan itu menggunakan rumus barisan aritmatika. Padahal rumus barisan aritmatika ini yang kita pelajarin hari ini. Memang SMP kan kalian sudah belajar menggunakan rumus-rumus tersebut, tetapi kan kalian harus memfungsikan rumus tersebut atau cara tersebut sesuai dengan materi pada saat kita bertemu. Misalkan kalau kemarin pola bilangan mengurutkan, ya mengurutkan. Kalau sekarang barisan aritmatika menggunakan rumus, ya berarti menggunakan rumus, begitu. Kita lanjut ya, supaya nanti meminimalisir waktu dan Ibu memberikan tadi supaya kalian itu tidak terjadi kekeliruan lagi, gitu. Lanjut kita ke materinya. Ibu share screen PPT. Nah, PPT-nya sudah terlihat belum? Sudah. Nah, oke. Udah, Bu. Iya. Jadi, tujuan pembelajaran barisan aritmatika yang pertama, menganalisis rumus suku KN dari masalah yang berkaitan dengan barisan aritmatika secara cermat dan benar. Nah, barisan aritmatika itu sebenarnya sudah kalian temui di dalam kehidupan sehari-hari, juga berkaitan dengan materi sebelumnya, pola bilangan. Jadi,
Pemanfaatnya itu ketika pola bilangan itu harus mengurutkan barisan aritmatika, kalian tidak harus mengurutkan, itu manfaatnya. Jadi lebih ringkas dan memang barisan aritmatika juga sudah dipelajari ketika SMP. Jadi kalian itu tinggal mengulasnya kembali dan menambahi latihan-latihan kalian dengan masalah-masalah kontekstual. Jadi pertemuan kali ini Ibu memberikan masalah kontekstual juga nantinya akan berfungsi buat kedepannya ketika nanti kalian kelas 11 untuk mengikuti AKM. Karena AKM itu matematikanya itu bukan sekadar kalian angka-angka aja terus masukin rumus, tapi harus numerasi dan literasi gitu ya. Kalian sudah lihat ada tulisan ada apa saja pada gambar ini? Silahkan. Apa yang bisa kalian komunikasikan dan kalian hubungkan dengan materi barisan aritmatika? Setiap bilangan berurutan dan mempunyai jarak yang sama. Oke, dari Bea, setiap bilangan yang mempunyai urutan dan jarak yang sama. Terus ada lagi yang ingin berpendapat yang lain? Siang 1 atas. senti. Iya, 1 senti. Dan aritmatika katanya mempunyai barisan. Terus kita bisa maksudkan arti dari barisan aritmatika itu apa? Tuh, saya Bu. Iya, boleh. Barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap, di mana polanya berdasarkan suku memiliki selisih atau beda yang sama. Oke. Ada lagi yang ingin berpendapat atau sama dengan Hana? Kalau nggak ada, kita lanjut ke. Nah, di pertemuan sebelumnya teman kalian sudah menuliskan rumus barisan aritmatika tetapi dengan materi pola bilangan. Itu kalau bisa dibilang nggak nyambung ya, nggak nyambung tapi benar, jawabannya benar. Cuman itu pola bilangan mengurutkan, kalau barisan aritmatika menggunakan rumus. Nah, rumus dari barisan aritmatika itu apa? Ayo. Apa ya, lupa. Coba bisa dicari informasinya. Informasi kan nggak harus dari media ini, bisa media internet, bisa bahan ajar yang Ibu berikan, terus bisa buku dari sekolah kan. Nah, rumusnya suku yang ke N-nya, Bu. iya, UN-nya. Berarti yang UN sama dengan A ditambah buka kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Iya, terus keterangannya apa aja tuh? Keterangannya saya Bu. Boleh. UN adalah suku N, UN kurang 1 adalah suku sebelum N. A adalah suku pertama, B adalah beda, dan N adalah bilangan bulat. Sekarang contoh masalah silakan kalian baca. Baca dalam hati. Gimana? Sudah ya, kita lanjut. Informasi apa saja yang diperoleh dari gambar pada contoh masalah? Terus, dengan adanya informasi, buat sebuah rencana penyelesaian contoh masalah. Sekarang Ibu mau tanya, informasi apa saja yang diperoleh contoh masalah? Yang tadi apa? Biar Ibu kembalikan. Nah, informasi apa saja? Diketahui gaji Ahmad Latofi pertama awalnya 2 juta per bulan. Karena kinerja yang baik, setiap bulan berikutnya gaji yang diperoleh bertambah 175.000 per bulan. Ditanyakan, berapakah gaji bulanan Ahmad Latofi pada tahun kelima? Yang berapakah gaji bulanan Ahmad Latofi pada tahun keempat? Yang C, pada tahun berapa gaji bulanan Ahmad Latofi mencapai 3.750.000? Yang B, yang B berapakah gaji bulanan Ahmad? Oh, KN. Iya. Terus udah didapat informasi, dengan adanya informasi buat sebuah rencana penyelesaian contoh masalah.
Nah, siapa yang mau mengkomunikasikan rencananya? Kira-kira rencana dari contoh masalah ini apa? Gaji Ahmad Latofi pada tahun kelima menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Oh, gitu. Terus? Latofi pada tahun ke-N menggunakan rumus UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Di situ tadi rencana yang dibilang B cuman bisa menyelesaikan sampai yang B. Nah, kalian kalau punya rencana itu harus sampai tuntas menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Gaji bulanan Ahmad Latofi untuk mencapai 3.750.000. Kita lanjut ke selesaikan ya. Pertemuan sebelumnya. Nah, melaksanakan rencana penyelesaian contoh masalah. Kalau pertemuan sebelumnya itu pola bilangannya tuh dengan cara apa? Mengurutkan ya. Nah, kalau mengurutkan seperti ini ya dengan contoh masalah yang sama, tetapi kalau barisan aritmatika itu penyelesaiannya berbeda. Nah, kayak gimana tuh penyelesaiannya? Ada yang bisa mengkomunikasikan atau udah ada yang mencari tahu ya? Gimana? Menggunakan rumus apa? N sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 tutup kurung B. Kita coba dulu yang A. Nah, selanjutnya nih UN sama dengan A tambah N-1B. Diapain tuh? 2 juta tambah 5 min 1 dikali 175. Kita cek. Iya. Lanjut, habis ini diapain? 2 juta tambah 4 kali 175.000. Terus? 2 juta ditambah 700.000. Oke, kita lanjut. Iya. Nah, habis itu jadinya 2.700.000. UN sama dengan 2 juta tambah buka kurung 5 min 1 tutup kurung 75. 2 juta ditambah 175.000 N dikurang 175.000. Oke, kita cek ya Aulia ya yang ngebantu Bea ya. Sama dengan 1.825.000 ditambah 175.000 N. UN sama dengan 3.750. Terus A tambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung B sama dengan 3.750.000. Tambah dulu dong. Terus 2 juta ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung 175.000 sama dengan 3.750.000. Oke, jadinya gimana begini? Lanjut. 2 juta ditambah 175.000 dikurang 175.000 sama dengan 3.750.000. Oke. Terus 175.000 N ditambah 2 juta dikurangin 175.000 sama dengan 3.750.000. Ya. Lanjut, diapain lagi? Terus 175.000 N ditambah 1.825.000 sama dengan 1.750.000. Terus habis itu 175.000 N sama dengan 3.750.000 dikurangin 1.825.000. 175.000 N sama dengan 1.925.000. N sama dengan 1.925.000 dibagi 175.000
sama dengan 11. Diperiksa kembali. Jadi kalian di tahap ini memeriksa kembali lagi solusi yang sudah diperoleh. Sehingga ketika kalian membuat kesimpulan itu benar. Jangan sampai nanti seperti pertemuan sebelumnya. Kesimpulannya lengkap, ternyata ada bagian caranya yang tidak ditulis. Padahal di kesimpulan itu ada jawabannya. Jadi kan kayak nggak nyambung ya sebenarnya. Lah ini kesimpulan dapat dari mana gitu kan. Nah, jadi diperiksa lagi dan membuat kesimpulan. Gaji Bu Tofi pada tahun kelima adalah 2.700.000. Oke. Ditambahnya gaji Pak Pada Terus apalagi yang disesuaikan dengan hasil yang didapatkan? Ya jelas bertambah, tapi disesuaikan dengan pada tahun ke-N ada 175.000 ditambah 1.825.000. Yang tadi. Sedangkan pada tahun ke-11 gaji Ahmad Latofi mencapai 3.750.000. Oke, nah ini ya, setelah ini kalian mengerjakan ELKPD di aplikasi WhatsApp ya. Jadi kita off dulu Zoom-nya. Terus setelah kalian selesai nih, kalian langsung gabung lagi ke Zoom dan presentasi hasil dari diskusi kelompoknya ya. Kita off dulu. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan, bagus. Dah, dimulai presentasinya kelompok 1. Jadi diketahui, Bu. Iya, Iya, pembukaan dulu, pembukaan. pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok 1.
Dimulai dari diketahui. Diketahui pengambilan pertama Pita mengambil sebanyak 1 biji, dan di pengambilan kedua Pita mengambil 5 kali jumlah dari biji pertama atau sama dengan 5 biji. Di pengambilan ketiga Pita mengambil sebanyak 9 biji. Ditanyakan jumlah kelereng pada pengambilan ke-7, B. Jumlah kelereng pada pengambilan ke-30, dan C. Jumlah kelereng pada pengambilan ke-N. Rencana menentukan N1, menentukan N30, menentukan U1, bukan U30, menentukan UN menggunakan rumus. Jawabannya Stop. Dari rencana Daul. gantian dong. Iya, bantuin. Dari rencana teman yang kelompok. itu 7. Oh, itu 7. Oh, rencana A menentukan U7, B menentukan U30, C menentukan UN menggunakan rumus. Ketahui U1 sama dengan A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan U2 min U1 sama dengan 5 kurang 1 sama dengan 4. Yang ditanyakan U7, U30, dan UN. Jawab A UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. U7 sama dengan 1 ditambah 7 min 1 kali 4. U7 sama dengan 1 ditambah 6 kali 4. U7 sama dengan 1 tambah 24. U7 sama dengan 25. Aul. B UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dalam tutup kurung B. U30 sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 tutup kurung 4. U30 sama dengan 1 ditambah 4 dikurang 4. U30 sama dengan 4N ditambah 1 kurang 4. U30 sama dengan 4N ditambah dalam kurung 3. U30 sama dengan 120 dikurang 3. U30 sama dengan 117. C siapa tuh? Aku lagi ya. UN sama dengan A tambah N min 1 kali B. UN sama dengan 1 ditambah N min 1 kali 4. UN sama dengan 1 ditambah 4N dikurang 4. UN sama dengan 4N ditambah 1 min 4. UN sama dengan 4N min 3. Kesimpulannya A. Jadi pada pengambilan ke-7 kelereng berjumlah 25 biji. B. Jadi pada pengambilan ke-30 kelereng berjumlah 117 biji. Sedangkan C. Pada pengambilan ke-N kelereng berjumlah 4N min 3. Oke. Penutupan. Udah. Penutupan Naul. Terus itu gimana? Oke, jadi sekian presentasi dari kelompok 1. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi apa saja yang diperoleh dari gambar pada masalah? Diketahui pengambilan ke-1, 1 biji, pengambilan ke-2, 5 biji, pengambilan ke-3, 9 biji. Pengambilan berikutnya 4 biji lebih banyak. Ditanya, berapa banyak kelereng pada pengambilan ke-7? Berapa banyak kelereng pada pengambilan ke-30? Berapa kelereng pada pengambilan ke-N? Dengan adanya informasi, buatlah sebuah rencana penyelesaian masalah. Rencana penyelesaian saya dari masalah ini adalah menuliskan penyelesaian sampai akhir U7, U30, dan UN.
Vina lanjutin. Melaksanakan rencana penyelesaian masalah diketahui U1 itu 1 ya? Iya. U1 sama dengan A sama dengan 1. Terus itu berapa sih U2 ya? U2. U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanya A U7, B U30, C UN. Jawab UN sama dengan A ditambah itu N ya? Iya, N-1. N-1 B terus U7 sama dengan 1 tambah 7 itu berapa itu? 1 ya? Kurang 1. Iya. Kurang 1 4 U7 sama dengan 1 tambah B 4 6. Itu 6. itu 6. Oh 6 4 U7 sama dengan 1 ditambah 24 U7 sama dengan 25. Yang B UN sama dengan A ditambah N 1 B U30 itu berapa sih? 1. 30 itu ya? Iya, 1 ditambah 30 diambil 1 4 U30 sama dengan 1 ditambah 29 4 U30 sama dengan 1 itu 116 ya, ditambah 116 U30 sama dengan 117 C UN sama dengan A ditambah 6 sama 1 B UN sama dengan itu N sama dengan 1 ditambah N sama 1 4 UN sama dengan 1 4 4N jam 4 UN sama dengan 4N diambil 3. Udah Bu? Kesimpulan. Miringin HP lu. Kesimpulannya, Periksa kembali solusi diperoleh dari dan membuat kesimpulan. Jadi, banyaknya jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-7 adalah 25 kelereng. Pengambilan ke-30 adalah 117 kelereng dan pengambilan ke-N adalah 4N-3. oke. Terus? Sekian dari udah kan? Sekian dari kelompok saya. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kelompok 3. Udah ada, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama, ayo berpikir. Diketahui pengambilan 1 sebanyak 1 biji, pengambilan 2 sebanyak 5 kali dari pengambilan pertama, dan pengambilan ketiga sebanyak 9 biji. Ditanya, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-7? Kedua, berapa jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-30? 3, berapa jumlah yang didapat pada pengambilan ke-N? Ayo kerjakan. Rencana penyelesaian saya dari masalah ini adalah 1. Susun dahulu jumlah dari pengambilan pertama hingga ketiga. 2. Jawablah pertanyaan tersebut. 3. Terakhir, buatlah solusi untuk menjawab masalah yang diberikan. Diketahui U1 sama dengan A sama dengan 1, U2 sama dengan 5, U3 sama dengan 9, B sama dengan 4. Ditanya, U ke-7, pengambilan ke-7, pengambilan ke-30, dan UN. Jawab. A.
UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 tutup kurung kali B. U7 sama dengan 1 tambah buka kurung 7 kurang 1 tutup kurung kali 4. U7 sama dengan 1 tambah 6 tutup buka kurung 4 tutup kurung. U7 sama dengan 1 tambah 24. U7 sama dengan 25. Yang B. UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. U30 sama dengan 1 tambah buka kurung 30 kurang 1 tutup kurung kali 4. U30 sama dengan 1 tambah 29 buka kurung 4 tutup kurung. U30 sama dengan 1 tambah 116. U30 sama dengan 117. Yang C, UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung B. UN sama dengan 1 tambah buka kurung N kurang 1 tutup kurung kali 4. UN sama dengan 1 tambah 4N kurang 4. UN 4N kurang 3. Dan jema. Jadi banyaknya jumlah kelereng yang didapatkan pada pengambilan ke-7 adalah 25 kelereng. Pengambilan ke-30 adalah 117 kelereng. Dan rumus UN yang diperoleh dari permasalahan di atas adalah 4N kurang min 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, selesai juga presentasi kalian. Jadi dari 3 kelompok itu alhamdulillah semuanya itu jawabannya benar. Dan kalian sudah mencoba memeriksa kembali dengan baik sehingga kesimpulannya pun benar. Walaupun rencana informasinya berbeda, tetapi penyelesaiannya itu menghasilkan penyelesaian yang benar gitu ya. Terus untuk pertemuan berikutnya itu adalah pelajaran deret aritmatika, dan setelah ini kalian ibu akan memberikan kuis barisan aritmatika melalui Google Form. Nanti tautan atau linknya ibu kirim melalui aplikasi WhatsApp ya. Nanti kalian kerjakan hari ini. Terus sekarang ibu menanyakan kepada kalian kesimpulan apa yang kalian peroleh hari ini dari pelajaran barisan aritmatika. Siapa yang mau komunikasikan? Dapat memahami rumus barisan aritmatika. Kan kemarin kan pola bilangannya kan agak lama ya Bu, tapi sekarang agak lebih cepat kita memahaminya. Rumus aritmatika itu lebih cepat untuk menyelesaikan masalah tugas-tugasnya Bu. Mempelajari tentang suku pertama suatu bilangan, beda suatu barisan pada barisan aritmatika. Simpulannya itu sudah benar, barisan aritmatika yang sudah kalian simpulkan. Kemudian ibu akan nge-share kesimpulan dari ibu ya. Sudah terlihat kesimpulannya? Sudah. Kesimpulan yang pertama adalah barisan aritmatika disebut juga dengan barisan hitung ya. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan di mana selisih dua suku yang berurutan besarnya selalu tetap. Untuk umumnya itu A tambah B, A tambah 2B, A tambah 3B, sampai seterusnya sampai UN, tergantung suku yang ada di permasalahan yang diberikan. Untuk rumusnya juga tadi teman kamu sudah menyebutkan, di mana keterangan A-nya itu adalah U1 atau suku pertama suatu barisan, di mana bedanya itu UN min 1 adalah yang tadi Ibu sebutkan beda. Kemudian sekarang sudah selesai belajar kita. Siapa yang mau pimpin doa? Sebelum mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya berdoa masing-masing. Berdoa Oke, terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di Deret Aritmatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.